Baik pemirsa, saya konsen di urusan keluarga. Bagaimana kemudian satu keluarga punya kenang-kenangan yang bakal dibawa seumur hidup gitu. Ya. Orang-orang yang kemudian ketika gedenya hidupnya nafsi-nafsi, anak di mana, bapak di mana, kakak di mana, adik di mana. Mungkin karena kurang kenangan ketika dia masa kecilnya. Nah ini nggak boleh terjadi. Apalagi kan anak kita bakalan misah kan. Dia gede dikit nyantren, gede dikit kemudian kuliah. Nah pada masa-masa yang berbeda itulah, berpisah itulah, sebelum berpisahnya kalau bisa matang. Ini saya tulis di buku saya tentang doa. Ya. Kisah tentang ngisi bak kamar mandi. Ya. Jadi ayah jangan kejagoan, semua dikerjain itu loh. Pengen pokoknya jangan sampai anak-anak saya pada kerja lah. Pokoknya biar bak ayah yang kuras, sumur ayah yang kuras, Iya bak ya kamar mandi maksudnya gitu ya. Ini ayah yang kuras. Jangan libatin anak-anak gitu loh. Saya tulis di sini kan. Waktu kecil suka ngisi bak enggak? Bak kamar mandi. Waktu kecil zaman masih ada sumur timba di Jakarta saya ngalamin. Saya ngalamin tuh. Jadi ada sumur gitu. Ya, nah, tetangga juga gitu kan. Tetangga yang dulu kan gak nafsi-nafsi, sumurnya satu kan. Akhirnya kan sama tetangga tuh empatinya ada gitu. Nggak kedengeran tuh sekarang tetangga minjem garam. Nafsi-nafsi gitu loh, mereka dapurnya dapur-dapur masing-masing. Padahal kan zaman dulu enggak gitu loh. Zaman dulu Masya Allah ketika rumah belum pada gede-gede, ketika kampung juga masih nggak perlu dikunci kayak apa tahu gitu loh. Ada anak tetangga kita nyelonong aja kan. Gue minta garam ya, tapi udah di tangan garamnya gitu. Nah, sumur gue gitu. Sumur, pemandangan. Ya Indonesia makin maju alhamdulillah. Cuman kalau bisa makin maju itu momen-momen kebersamaan jangan sampai hilang. Ngisi bak ya. Siapa yang mau mandi ya kudu nimba atau ngegantiin air yang dipakai dengan mengisi ulang itu bak. Ya, yang lebih luas dan daleman dikit ya kolom kamar mandi. Pekerjaan yang menyenangkan adalah nguras kolom kamar mandi. Itu menyenangkan tuh. Nah, kemarin saya itu bersihin kolom anak-anak sampai si Aisyah. Ayo kita bersihin kolom. Kita yang jadi bapak cukup ngerjain sekali, habis itu anak pada ngikut. Dan itu menyenangkan itu. Jangan begini nih, udah diem situ. Udah biar bapak yang kerjain, anak nggak bakal jadi. Jadi ibu nih, jadi istri, anak pengen ngedeketin. Terus ibu malah nganggap anak ngerecokin aja nih, dapur ntar bahaya begini. Udah anak diem, udah kayak bos dia. Udah kayak mesen di warung aja gitu. Kan nggak bener gitu loh. Harus diajak, nggak apa-apa belepotan dikit. Nggak apa-apa kemudian acak-acakan dikit, tapi jangan yang bahaya-bahaya yang kita kasih. Kayak dia belum bisa ngupas, numbuk aja. Numbuk kan boleh. Numbuk tumbar, numbuk jahe, numbuk kunyit. Walaupun tuh mungkin tumbar kunyit nggak dipakai nggak apa-apa. Pokoknya suruh dia numbuk aja. Yang penting ada kebersamaannya gitu loh. Ya, Aisyah, Kumi, Gun, Hafiz saya suruh kemudian bersihin kolom. Wah seru-seruan. Nah, terus tempayan. Dulu saya sempat mikir gini, saya bilang sama nenek saya zaman dulu ya. Mi, kita bikin keran aja Mi. Nanti dari keran kita pasangin selang gitu ke tempayan. Apa nenek saya bilang? Udah cerewet, sono nimba gitu. Sekarang saya baru paham loh. Ada rasa sayang saya sama Kak Hanif, Kak Adi. Ya, ada rasa sayang saya kemudian sama kakak-kakak yang lain, sama adik-adik saya. Kenapa? Karena proses itu gitu loh. Tidak tergantikan kan. Ketika tergantikan sama selang, maka kita cintanya sama selang. Ketika selang robek kita lakban, kita sholatip. Ketika selang ini kotor kita cuciin. Kita nggak sayang sama saudara. Bener loh. Nah rumah saya waktu itu panjang banget lagi. Panjang banget rumah saya itu depannya dari depan ke belakang ada kali 350 meteran. Memang rumah zaman dulu dah jadi satu keluarga gitu. Nah itu kayak Kak Evi, Kak Iyo waktu zaman kita pada kecil, kami pada kecil. Itu dia yang nimba gitu aja jam pakai keretan gitu kan tuh. Kemudian saya yang laki-laki ini tugasnya ngebawain ember. Dari mulai sumur sampai ke tempayan. Jadi di dapur itu ada tempayan. Supaya jangan bolak-balik kalau mau ngisi air. Nah,
Kemudian ada saudara perempuan yang lain yang tugasnya ngepel. Karena kan bawa ember, namanya bawa ember kadang-kadang ada keserimpetnya, ada kesenggolnya, ada tumpahnya. Nah, itu ada yang tugas membersihin. Benar. Zaman sekarang udah pada kayak bos semua. Udah kayak bos. Suaminya, ayahnya, istrinya, anak di kamar masing-masing. Datang-datang udah siap makanan di meja. Terus panggilnya pakai bel lagi. Mereka kayak robot, turun sambil malas-malasan gitu. Ada yang pakai headset di sini. Alah, mau kesel banget sama orang kaya begini lah kayaknya. Nanti dia nggak bakal cinta tuh sama keluarga. Nggak bakal cinta. Makan dah tuh. Makan juga nggak ada ngobrolnya, nggak ada yang ngobrolnya. Maksudnya emang makan boleh ngobrol? Boleh. Kalau saya mau boleh. Masa lu diem-dieman ngobrol? Enggak ada yang ngobrol. Makan diem. Janganlah. Itu momen berharga. Sambil ngambil ayam, sambil ngomong, gimana nak? PR kamu gitu. Sambil ngambil sambal apa segala macam, ente sendokin. Ini anak karena nggak terlibat, nggak ada rasa juga di makanan. Mau habis nggak habis dia nggak peduli. Dia pergi aja udah. Emak bapak juga pergi aja lagi, ya udah makin sempurna dah. Zaman dulu kita ingat gak ibu bapak ketika kecil dulu, ya, ya kan? Kita rapiin dulu, betul nggak? Kita rapiin bekasnya saudara kita, terus kita bikin jadwal. Siapa yang tugas nyuci, siapa yang tugas jemur, siapa yang tugasnya meras segala macam. Makanya banyak anak banyak rezeki itu begitu. Makanya di pesantren tuh ya, kenapa di pesantren anak-anak cinta sama teman-temannya? Ya, kadang-kadang hubungan di pesantren tuh ya sampai udah kita beranak pinak itu masih ingat nostalgia. Ya kayak gitu. Kita batuk dikit teman kita pada megangin, pada balurin minyak, segala macam. Subhanallah. Teman kita bawa makanan, kita dibagi-bagi, bener. Subhanallah. Abang Kun tuh anak saya kalau ke sekolah dia bawa roti kan. Ya. Dia senang kalau teman-temannya ngabisin. Dia datang dia ketawa. Kan kita kasih udang madu YM. Ini bikin udang madu YM, enak tuh. Udang lu pakai saus, ya. Lu pakai madu, terus dibakar. Keren tuh, udang madu YM. Udang madu YM. Jadi pakai saus, kecap, sama madu, tapi dibakar. Orang dibakar. Nah, abang Kun bawa nih. Karena kebiasaan di rumah, dia nggak ngambil kakaknya dulu, kakaknya juga ngambil yang lain buat adiknya. Dia bawa nih ke sekolah. Ketika ada snack time atau ada lunch time, jam makan siang, itu si Kun bagi-bagi sama teman-temannya. Si Kun ketawa ketika ditanya sama mamanya, makan gak Kun? Dia ketawa. Enggak makan. Lah gimana? Dia nggak makan udang madu YM, tapi dia makan makanan teman-teman yang lain. Karena temennya kan bagi dia gitu. Nah, tapi si abang tetap makan udang madu nggak? Pemirsa, kan abang bawa nih udang madu YM. Tapi piringnya ini yang isinya udang madu YM ini dibagi tuh ke teman-temannya. Sampai dia nggak dapat. Tapi dia makan nggak udang madu YM? Makan, kan sampai rumah. Di rumah masih ada tuh dia. Di rumah tetap makan udang madu YM, sementara di sekolah dia makan makanan teman yang lain. Subhanallah. Ya, masih ada satu segmen kita coba bicara lagi tentang apa ya yang bisa kira-kira keluarga tuh saling ada empati, simpati bareng-bareng, tumbuh rasa cintanya, silakan.